Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasirimi man khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, ternyata baguslah tanggapan tentang sejarah Aki itu. Jadi memang orang tadinya Aki malu, tapi ternyata malah banyak yang komentar dan lain sebagainya yang memberikan dukungan semangat hidup. Ya tidak menyesal, Aki malah mungkin agak sedikit aneh dibanding dengan sejarah-sejarah yang lain. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Aki dievakuasi ke Rancasuni, artinya ke pusat ibu kota perkebunan, ramai di situ, ada pasar, ada bengkel, ada pabrik dan lain sebagainya. Gedung-gedung juga, gedung-gedung untuk para employer, untuk pada pimpinan perkebunan, di situ sudah bagus. Pada saat Aki kecil itu kalau tidak salah pimpinannya adalah Pak Tuan Siman, masih Belanda yang menjadi administratur perkebunan di situ, Tuan Siman. Nah, kemudian Aki ada di Rancasuni ini tidak tenang, tetap tidak tenang. Karena apa? Karena gerombolan Kartosuwiryo itu atau DITII itu terus meranjak. Mula-mulanya itu hanya sekedar datang ke rumah, minta makanan, minta pakaian, minta uang untuk bekal mereka bergerilya di hutan. Itu. Tapi kemudian pemerintah menempatkan tentara-tentara untuk menjaga rakyatnya. Nah ini jadi tidak bisa menjarah kan karena dijaga ya. Di Aki itu di perkebunan Rancasuni waktu itu dijaga oleh Batalion 301 Kujang ya namanya gitu. Sekarang Batalion 301 itu kalau tidak salah tempatnya di Sumedang. Nah nggak tahu tuh apakah satu kompi, apakah satu regu. Aki juga tidak tahu, yang penting ada yang menunggu di situ ya, di perkebunan itu. Ingat tuh yang suka piket di tempat Aki atau di rumah Aki itu adalah Kopral Musa. Orangnya ganteng gitu ya, putih gitu ya. Terus rajin ibadahnya, bagus sekali. Nah gimana? Karena dijaga oleh tentara, terjadilah kontak senjata terbuka. Nah itu Aki yang tidak tahu sampai sekarang. Dari mana dia banyak pasokan senjatanya itu. Dan itu kan di mana-mana. Di perkebunan lain, malahan kan ingat itu kampung Pasir Hoe dituruk atau dibakar semuanya. Begitu. Nah karena ini kontak senjata, ini hampir terjadi tiap malam. Atau 2 malam sekali atau ya seminggu 2 kali. Terus ada kontak senjata. Nah Aki ingat oleh perkebunan ditugaskan kita itu untuk membuat bepak disebutnya. Apa itu bepak? Adalah ruang bawah tanah atau gombangan gitu. Itu untuk tersembunyi, untuk bersembunyi. Jadi bersembunyi itu kalau sudah mulai Isya ya, malam sudah selesai Isya, itu biasanya kita sudah berkumpul ke situ. Terutama kalau sudah mulai ada kotak senjata. Oh itu di perkebunan itu ya. Jadi tidak aman pada waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah aman ya Indonesia. Tapi kan kita dengar kalau pemberontakan itu bukan hanya di Jawa Barat ya. Ada Permesta, ada PRRI, PRS apa itu ya. Ada macam-macam sampai sekarang kan masih ada di Papua itu yang disebut KKB itu kan. Ya kayak seperti itulah. Belum selesai karena memang beda pendapat di satu negara itu pasti ada saja ya. Masyarakat itu tidak semua manut kepada pemerintah. Nah, yang rusaknya itu
adalah itu mahir itu, tentara itu. Ternyata tembakan itu mungkin kan saling dijaga, tapi tembakan itu masuk ke rumah-rumah itu. Aki itu beberapa kali tuh, ya Aki itu, rumah Aki itu. Aki juga inget itu, sedang kecil tapi kakek Aki itu ya Pak Saleh, ayahnya bapak itu, dan di situ satu rumah kan bedeng perkebunan mah dipisah-pisah begitu ya. Di sini satu sebelah, di sini sebelah, itu bersatu. Membuat bepak di belakang karena rumah kan kecil, yaitu membuat jadi begitu itu pintu ke belakang, tapi masih di lingkungan rumah. Dipakai bilik kebawakannya. Jadi kata perkebunan tidak boleh di luar rumah, nanti kalau di luar rumah malah ditembak kena ke badan begitu. Itu jadi kalau sudah begitu tembak menembak kita masuk ke situ. Oleh kakek tadi ditundukkan kita ke sana, berkumpul di bawah begitu. Itu kehidupan Aki di perkebunan itu. Tapi walaupun gitu kehidupan terus berjalan ya. Alhamdulillah beberapa kali tembakan masuk, tanda-tanda peluru nggak ada karena kan dari bambu tuh itunya bukan temok di bambu, sekarang juga gitulah bilik begitu menembus. Tapi alhamdulillah sampai sekarang keluarga Aki ya, Aki sendiri alhamdulillah, dan juga semua orang perkebunan nggak ada yang tertembak ya. Ya kadang-kadang ada yang tertembak itu tentaranya katanya 301 ada yang tertembak, tapi dari sana juga dapat beberapa orang. Ya begitu aja, perang aja begitu. Nah walaupun begitu kehidupan tetap berjalan. Alhamdulillah karena ayah Aki itu, Pak Nang ini adalah tukang seni. Tukang seni. Ayah Aki itu pertama bisa ngecapi gitu ya. 2 bisa miul itu biola. Yang ketiga beliau ini adalah guru pencaksilat di situ, di perkebunan itu. Nah salah satu yang belajar Aki sejak kecil, diajar silat sama ayah di rumah aja gitu. Ada Pak Nang dan ada Pak Urok, di situ ada 2 guru pencaksilat. Nah Aki diajar kira-kira usia 5 tahun begitu, kecil sekali ya. Ada perlombaan pencaksilat ya, seluruh Antan 8. Antan 8 itu antar perkebunan. Ada berapa ya perkebunannya Antan 8? Lebih dari 20 kayaknya. Itu diantaranya ada Ranca Bolang, ada Pasir Nangka ya di Cianjur, macam-macam lah. Ada Gede ya, ada apa lagi lah banyak. Nah waktu itu dipusatkan di Pangheotan, perkebunan Pangheotan. Pangheotan itu daripada Larang ya, naik ke atas tuh. Naik ke atas, di situ sekarang masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Di situ lombanya. Alhamdulillah di tingkat anak-anak Aki menjadi juara ke-1 se-Antan 8. Hebring kan. Jadi Maman kecil, bukan Rukman, belum nama Rukman. Maman kecil itu adalah salah satunya juara lomba pencaksilat se-Antan 8 tingkat anak-anak. Alhamdulillah. Jadi kalau soal ngabajidor, memang sudah dari sonohnya, dari kecilnya begitu. Itu saja dulu. Aki masih banyak sebetulnya yang mau diceritakan. Mungkin Aki nanti akan naik kepada bagaimana sekolah Aki dan seterusnya ya. Itu Aki 2 episode digambarkan dengan situasi perkebunan yang seperti itu supaya kita mengingat kembali kepada masa yang lalu. Tidak mudah membangun bangsa ini. Ya, kalau sekarang 78 tahun merdeka masih ada rongrongan karena memang dari awal, dan mungkin ke depan akan terus, ya mudah-mudahan tidak lah begitu ya. Jadi digambarkan dulu begitu sulitnya membangun persatuan dan kesatuan anak bangsa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, kita kena kepada alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal udzwan. Mudah-mudahan kena ke situ ya. Atas perintah Allah, persaudaraan dan menolak perpecahan. Karena kita sudah dilandasi dengan Pancasila-sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wan ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.